Diperkirakan 8 juta orang tinggal di New York. Dengan teknologi yang berkembang pesat, bilik telepon umum cepat punah dan mudah digantikan oleh telepon seluler. Bagi Humas Kota New York, Stuart Shepard, hari yang baru hanyalah hari biasa menghadiri rapat dan menelepon kliennya tanpa henti. Suatu hari, STU menggunakan bilik telepon umum di 53 RD dan 8 TH, dan saat menelepon, ia melepas cincin kawinnya. Tepat saat itu, seorang pengantar pizza datang, dan STU dengan kasar menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa pasti ada kesalahan. Namun, pria itu bersikeras bahwa ia memanggil orang yang tepat dan pizzanya sudah dibayar. Kesal, STU mengumpatnya sebelum memberinya $5, menyuruh pengantar itu untuk memakan pizzanya sendiri. Pengantar itu merasa terhina, tetapi ia terpaksa mengambil uang itu dan pergi. STU akhirnya bisa menelepon Pam, seorang calon aktris yang juga berperan sebagai gadis yang ia kencani tanpa sepengetahuan istrinya. Pam bertanya mengapa ia selalu berada di bilik telepon yang sama pada waktu yang sama setiap hari sebelum bertanya bagaimana harinya. STU mengatakan bahwa harinya semakin membaik, lalu memberitahunya bahwa ia telah merekomendasikan Pam kepada beberapa humas untuk peran sebagai pemeran utama wanita Mel Gibson, bersama dengan aktris lainnya. Setelah itu, STU mengundang Pam untuk bertemu dengannya untuk minum martini di City Hotel, mengatakan ia ingin memperkenalkannya kepada beberapa orang dan berbicara tentang karirnya. Meskipun Pam enggan menolak, Pam mengatakan kepada STU bahwa ia tidak bisa karena komitmen sebelumnya. Kecewa, STU mengatakan kepadanya bahwa ia telah menjadwal ulang salah satu pertemuannya hanya untuk bertemu dengannya. Dan ketika Pam bertanya apakah ia marah, STU mengatakan tidak. Pam menenangkannya dengan meminta untuk bertemu keesokan harinya, dan ia setuju sebelum mengakhiri panggilan. STU hendak memakai cincin kawinnya lagi ketika telepon umum tiba-tiba berdering. STU menjawabnya, dan pria di ujung telepon mengatakan bahwa ia akan menyakiti perasaannya jika STU tidak menerima pizza tersebut. STU bertanya siapa dia, tetapi pria itu hanya mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir untuk meninggalkan bilik telepon itu. Menurut pria itu, tujuan pizza itu adalah untuk menjaga kekuatan STU untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengira itu hanya panggilan iseng, STU mencoba menutup telepon, tetapi pria itu memperingatkannya untuk tidak melakukannya, dengan nada mengancam menyebutkan bahwa STU akan belajar untuk mematuhinya. Untuk kedua kalinya, STU bertanya siapa dia, dan pria itu menjawab bahwa dia adalah seseorang yang senang memperhatikan STU. Tiba-tiba merasa sadar, dia melihat sekeliling, mencoba menemukan di mana penelepon berada. Pria itu kemudian mulai menjelaskan apa yang dikenakan STU, jadi STU bertanya di mana dia berada. Penelepon menyuruhnya untuk memeriksa jendela, jadi dia melakukannya. Tidak sepenuhnya yakin bahwa si penelepon sedang memperhatikannya, STU bertanya kepada pria itu apa yang sedang dilakukannya. Dan ketika si penelepon menjawab dengan benar, ia mengangkat tangannya ke udara dan mengacungkan jari tengahnya, menyinggung pria itu. Si penelepon mengatakan kepadanya bahwa itu tidak baik lalu memanggilnya, STU. Berusaha untuk tidak menunjukkan keterkejutannya, STU mengatakan kepada si penelepon bahwa ia tidak mengenal STU. Ketika pria itu bertanya apakah ia lebih suka dipanggil Stuart, STU menjawab bahwa banyak orang di lingkungan itu mengenalnya. Si penelepon kemudian menyebutkan nama lengkap dan alamat STU, jadi STU menyuruhnya pergi. Tanpa gentar, si penelepon dengan santai mengatakan kepadanya bahwa ia mengenal Pamela S1 MCHE Pronunciation Faden. Ia mulai mengancam STU, mengatakan kepadanya bahwa tidak baik baginya untuk memutuskan panggilan dan bahwa seseorang bisa terluka. Percaya bahwa si penelepon mungkin hanya seorang aktor gagal yang tidak akan ia tangani, STU mencoba mengintimidasi si penelepon, mengatakan ia akan memburunya dan menghancurkannya.
Ia bertanya kepada pria itu apakah asistennya, Adam, memintanya untuk menelepon Esteu, dan pria itu menjawab bahwa itu semua idenya. Untuk terakhir kalinya, Esteu memberitahu pria itu bahwa ia akan menutup telepon, dan si penelepon mengatakan kepadanya bahwa ia akan menyapa istri Esteu, Kelly, untuknya, sebelum mengakhiri panggilan. Menggunakan fitur panggilan balik telepon, Esteu mencoba menghubungi pria itu lagi tetapi gagal. Ia kemudian melangkah keluar bilik telepon, dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa menit berdiri di sana, telepon umum berdering sekali lagi. Esteu menjawabnya, menanyakan si penelepon apa yang dia inginkan. Dan si penelepon berkata bahwa dia menginginkan perhatian penuh Esteu. Esteu bertanya kepada si penelepon apakah dia seorang aktor, dan si penelepon dengan sinis menjawab bahwa dia adalah seorang aktor, dan menambahkan bahwa dia adalah salah satu dari Esteu yang gagal secara menyedihkan. Esteu mencoba menawarkan bantuan kepadanya dengan memberinya audisi, tetapi si penelepon mempertanyakan kemampuannya untuk memberinya audisi karena dia seorang humas dan bukan agen. Esteu berjanji bahwa dia dapat menghubungi beberapa kontaknya. Dan saat itulah si penelepon memerintahkan Esteu untuk menghubungi orang yang dihubunginya saat dia pertama kali masuk ke bilik telepon. Esteu berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi pria itu berkata dia sudah menuliskan nomor itu, menambahkan bahwa dia dapat melihat setiap nomor yang ditekan Esteu. Karena dia menolak untuk menghubungi Pam, pria itu malah meneleponnya, membuat Esteu bingung sementara telepon berdering. Ketika saat Pam menjawab telepon, si penelepon menyetel speakernya agar Esteu bisa mendengarnya. Si penelepon memperkenalkan dirinya kepada Pam sebagai salah satu teman Esteu, lalu mengatakan bahwa Esteu berbohong. Ketika Pam mencoba berbicara dengan Esteu, menanyakan apakah yang dikatakan pria itu benar, Esteu dengan sia-sia menyuruhnya menutup telepon. Tetapi si penelepon memberitahu Esteu bahwa Pam tidak bisa mendengarnya. Kembali ke Pam, si penelepon mengatakan bahwa Esteu tidak sepenuhnya jujur padanya. Si penelepon bertanya mengapa seorang pria berponsel menelepon setiap hari dari bilik telepon. Dan Pam menjawab bahwa Esteu bilang lebih senyap seperti itu. Ia menyebut itu alasan bodoh dan dengan acuh tak acuh mengungkapkan bahwa Esteu meneleponnya dari bilik telepon setiap kali karena istrinya memeriksa tagihan ponselnya. Itu berarti menelepon dari bilik telepon tidak akan meninggalkan jejak percakapan mereka. Pam tergagap, bersikeras bahwa Esteu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menikah. Tetapi si penelepon menyatakan bahwa Esteu menikah dengan seorang wanita bernama Kelly. Untuk semakin mempermalukannya, si penelepon memberitahu Pam bahwa satu-satunya alasan Esteu mengundangnya ke hotel kota adalah karena ia ingin tidur dengannya, dan menambahkan bahwa hotel itu menyediakan kamar murah untuk wanita murahan. Pam mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia tidak berencana tidur dengannya dan karena ia telah berjanji untuk membantunya, ia tetap berhubungan dengannya. Sebelum mengakhiri panggilan, si penelepon memberitahu Pam bahwa Esteu bahkan belum pernah menjadikan siapapun bintang. Di bilik telepon, seorang pelacur dengan tidak sabar menyuruh Esteu menutup telepon. Tanpa gentar sedikit pun, ia menyuruhnya pergi, dan wanita itu mengumpatnya sebelum pergi. Esteu mencoba bertanya kepada pria itu mengapa ia melakukan semua ini, tetapi si penelepon memotongnya, mengatakan bahwa mereka harus menelepon Kelly. Esteu segera mengatakan bahwa istrinya tidak ada di rumah, tetapi si penelepon menjawab bahwa ia yakin istrinya ada di toko di Columbus. Ketika Esteu mencoba bertanya kepada penelepon bagaimana ia tahu semua informasi tentang dirinya dan Kelly,
Pria itu mengabaikannya dan menyuruhnya untuk menghubungi istrinya melalui panggilan cepat dan menekan tombol otomatis 1, yang merupakan tombol Kelly. STU kemudian bertanya apa yang harus ia katakan kepada Kelly, dan pria itu berkata ia harus berterus terang dan mengakui bahwa ia selingkuh. STU bersikap defensif, mengklaim ia tidak selingkuh dari istrinya dan tidak pernah melakukannya. STU kemudian membandingkan hubungannya dengan Kelly dan Pam dengan memiliki rumah yang indah. Ia mengatakan meskipun seorang pria memiliki rumah, ia masih bermimpi untuk berlibur singkat, menginap di kamar hotel yang bagus dengan pemandangan yang indah. Penelepon itu tertawa dan mengejek STU, mengatakan bahwa Kelly adalah rumah sementara Pam adalah motel. STU memaki-makinya, dan penelepon itu mengatakan bahwa bahasa yang digunakan tidak pantas. Sementara itu, pelacur itu kembali dan dengan marah meminta STU untuk membiarkannya menggunakan telepon, dan mereka kembali bertengkar. STU berteriak bahwa ia dapat menggunakan telepon lain di New York atau mungkin telepon di restoran, yang hanya membuat wanita itu marah. Ia kemudian mengancam STU bahwa ia akan kembali sebelum akhirnya pergi dengan marah. Mendengar semuanya, si penelepon kembali menertawakan STU. Ia memohon agar si penelepon tidak menelepon istrinya, dan sebagai gantinya, mereka akan berfoto selfie dengan sang fotografer. Si penelepon hanya terkekeh sebelum bertanya apakah ia benar-benar percaya bahwa ia seorang aktor. Sebelum STU sempat menjawab, si penelepon mengatakan bahwa ia bukan seorang aktor dan ia hanya ingin STU mengaku kepada istrinya. Tanpa pilihan lain, STU menelepon istrinya menggunakan ponselnya. Ketika Kelly menjawab, si penelepon menginstruksikan STU untuk mendekatkan telepon ke penerima agar ia dapat mendengarnya. STU menuruti perintahnya, dan kemudian istrinya bertanya di mana ia berada sebelum mengatakan bahwa seorang pria telah meneleponnya. Mengatakan bahwa STU akan meneleponnya dari bilik telepon umum untuk menyampaikan sesuatu yang penting. STU menjelaskan bahwa ada banyak panggilan iseng yang beredar. Sementara di telepon lain, si penelepon ingin STU memberitahu Kelly bahwa ia telah mengajak para wanita untuk minum-minum bersamanya di hotel-hotel rahasia. Saat berbicara dengan Kelly dan si penelepon, wanita yang tadi kembali bersama salah satu temannya, dan kedua wanita itu mengganggu STU hingga meninggalkan bilik telepon. Mendengar keributan dari saluran telepon yang lain, Kelly bertanya kepada STU apa yang terjadi, dan suaminya mengatakan bahwa itu hanyalah beberapa pelacur yang ingin menggunakan telepon, membuat para wanita kesal. Para wanita itu kemudian mulai membuat keributan, menggedor-gedor bilik telepon. Di tengah semua itu, si penelepon ingin STU memberitahu Kelly bahwa dia ingin tidur dengan wanita lain. Alih-alih mengikuti perintahnya, STU memberitahu istrinya bahwa ada seorang pria yang mengatakan hal-hal tentangnya, hal-hal yang mungkin tidak benar. Saat para wanita itu terus mengganggunya, STU memperingatkan mereka bahwa dia akan memanggil polisi. Dia kemudian memberitahu Kelly untuk tidak mempercayai apapun yang dikatakan pria itu padanya. Karena takut, Kelly meminta STU untuk datang ke tokonya agar mereka dapat berbicara, dan STU mengatakan kepadanya bahwa dia akan mencobanya. Setelah berbicara dengan istrinya, STU membuka bilik telepon dan mengancam kedua wanita itu bahwa ia akan mendeportasi mereka ke Jersey. Kedua wanita itu bertukar kata-kata kasar lagi dengan STU sebelum akhirnya pergi, dan STU melanjutkan percakapan dengan peneleponnya. Saat mereka melanjutkan percakapan, penelepon menuduh STU tidak mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. STU kemudian bertanya kepada penelepon mengapa dia ingin mengacaukan hidup Kelly ketika dia tidak menyakitinya, yang menurut penelepon semua orang menyakiti. Jijik, STU memberitahu penelepon bahwa percakapan mereka sudah selesai, tetapi pria itu memperingatkan STU bahwa jika dia menutup telepon, pria itu akan membunuhnya. Ragu bahwa pria itu benar-benar akan membunuhnya, STU mengejek penelepon, bertanya kepadanya bagaimana dia akan membunuhnya hanya dengan teropongnya.
Penelepon menjawab bahwa dia tidak pernah mengatakan dia memiliki teropong, dan bahwa dia benar-benar memiliki gambar teleskopik STU yang sangat diperbesar. Penelepon kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki senapan bolt action 700 kaliber, 30 dengan modifikasi karbon 1, dan lingkup taktis handshell yang canggih. Untuk menguji kebenaran ucapan STU, si penelepon mulai menghitung, dan STU dengan cepat merunduk bahkan sebelum pria itu mencapai angka 3. Pria itu memberitahu STU bahwa merunduk tidak akan membantunya sebelum menembak, mengenai robot mainan itu. Si penelepon mengejek STU sekali lagi, mengatakan tidak ada yang menyadari ia baru saja menembakkan pistol. Benar saja, ketika STU melihat sekeliling, semua orang hanya mengurus urusan mereka sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil tertawa, pria itu menyuruh STU berdiri dan bersikap jantan. Di luar bilik telepon, si penjual melihat robotnya yang rusak dan mulai berbicara dengan STU. Si penelepon bertanya apakah ia ingin mengurus si penjual, tetapi STU menolaknya, lalu memberi si penjual sejumlah uang agar ia pergi. Kemudian, seorang PSK lain muncul di bilik telepon, tetapi STU mengabaikannya. Si penelepon terus berbicara, meminta STU untuk mencoba mencari tahu di mana ia berada. Pria itu mengatakan STU jauh lebih baik daripada yang lain, artinya dia pernah melakukannya sebelumnya. Dia menjelaskan bagaimana dia menembak seorang pria yang terobsesi dengan anak kecil 10 hari yang lalu, dan seorang eksekutif perusahaan yang telah mencairkan semua sahamnya tepat sebelum jatuh, sementara yang lain kehilangan segalanya. Setelah itu, si penelepon bertanya kepada STU kemana dia membidik, dan ketika dia melihat titik merah kecil di tubuhnya, tepat di bawah bahu kanannya, STU menjawab pertanyaannya. Kemudian, pria itu bertanya apakah STU tahu apapun tentang pembunuhan itu, tetapi STU mengatakan tidak. Pria itu memberinya petunjuk, mengatakan bahwa semua barang mereka tertinggal di dalam tubuh mereka, dan saat itulah STU menyadari bahwa pembunuhan itu bukanlah perampokan, melainkan eksekusi. Saat mereka terus berbicara, para pelacur muncul lagi, hanya saja kali ini, mereka membawa seorang pria. Pria itu, Leon, memerintahkan STU untuk menutup telepon dan keluar, tetapi si penelepon mengatakan kepada STU untuk tidak melakukannya. Leon dan para PSK terus mendesak STU agar mengakhiri panggilannya. Tetapi STU mencoba berunding dan mengatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja menutup telepon. Ia bahkan memberi Leon $120 hanya agar ia bisa meninggalkannya sendirian. Tetapi Leon tidak mau mengalah. Marah, Leon meninju bilik telepon dan membuat kacanya retak sementara para PSK menyemangatinya. Sambil terkekeh, si penelepon menawarkan bantuan, tetapi STU menolak, mengatakan ia bisa mengatasinya. Leon kemudian menyeberang jalan untuk mengambil tongkat, dan ketika kembali, ia memecahkan kaca bilik telepon. Kini sepenuhnya terekspos, Leon mencengkeram STU dan mencekiknya sambil mencoba menyeretnya keluar dari bilik telepon. Si penelepon bertanya sekali lagi kepada STU apakah ia butuh bantuan, dan kali ini ia mengiyakan. Tanpa peringatan, Leon tertembak, terhuyung sebelum jatuh ke tanah. Para PSK menyalahkan STU atas apa yang terjadi, menuduhnya menembak teman mereka. Karena keributan itu, orang-orang berkumpul di sekitar mereka, sementara beberapa bahkan menelepon polisi. Salah satu PSK bertanya kepada STU mengapa ia menembak Leon, dan STU mengatakan bahwa bukan dirinya, lalu bertanya apakah STU melihat pistol di tubuhnya. PSK yang lain mulai mengarang cerita, mengatakan ia melihat STU membawa pistol. Terguncang, STU memberitahu si penelepon bahwa ia telah melakukan apa yang ia bisa untuk mengusir Leon, tetapi pria itu tetap tidak mau meninggalkannya sendirian. Si penelepon kemudian mengatakan bahwa Leon tidak akan mati jika saja STU memperlakukannya dengan hormat. Ia juga memberitahu STU untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.
Bosan mendengarkan si penelepon, STU diam-diam menelepon 911. Karena ia tidak dapat berbicara langsung dengan operator karena takut membuat si penelepon waspada, STU mencoba membuatnya tetap berbicara, memberi isyarat kepada operator bahwa ia butuh bantuan. Sayangnya, operator tidak mengerti dan menutup telepon. Begitu panggilan 911 berakhir, si penelepon menembak sisi bilik telepon, menyerempet telinga STU. Penelepon memberitahu STU bahwa ia mendengar panggilan 911, dan saat itulah STU menyadari bahwa si penelepon telah menyadap bilik telepon, dan itulah sebabnya ia tahu tentang PAM. Polisi mulai berdatangan, dan mereka memerintahkan STU untuk menutup telepon. Ketika STU memberitahu mereka bahwa ia sedang melakukan panggilan penting, kapten mereka, Ed Rami, meminta kerja sama penuhnya. Kapten Rami mencoba bernegosiasi dengan STU, dan si penelepon memberitahu STU bahwa sang kapten mulai membuatnya kesal. Kapten Rami terus berbicara dengannya, mencoba melihat apakah ada cara untuk membuatnya menyerah. Untuk membuat segalanya lebih menarik. Saat beristirahat, si penelepon memerintahkan STU untuk menghina sang kapten dengan bertanya apakah ia masih memuaskan dirinya sendiri setelah istrinya meninggalkannya. STU menolak, tetapi si penelepon mengancam akan menembak sang kapten, memaksanya melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa menjawab pertanyaannya, sang kapten pergi, tetapi sebelumnya meminta salah satu polisi untuk memanggil seorang teknisi yang dapat mereka ajak bicara tentang telepon umum. Ketika para reporter mulai berdatangan, si penelepon menghina STU dengan mengatakan bahwa ia hanyalah orang kecil yang memiliki masalah kredibilitas. Dari jauh, Kapten Raimi memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi orang yang sedang berbicara dengan STU. Ia juga memerintahkan penembak jitu untuk ditempatkan di berbagai gedung di area tersebut. Sementara itu, telepon STU mulai berdering, dan ketika si penelepon memintanya untuk menjawabnya, ia mengatakan tidak bisa karena polisi mungkin mengira ia meraih pistol. Sebelum STU dapat menjawab telepon, Kelly tiba di tempat kejadian, membuat STU menyadari bahwa yang meneleponnya bukanlah Kelly, melainkan pria yang sedang ia ajak bicara. Kelly kemudian berbicara dengan Kapten Raimi, menceritakan tentang pria yang meneleponnya tadi di tokonya. Tetapi sang kapten berpikir itu mungkin hanya kasus lain dari seorang suami yang cemburu. Sebelum Kelly sempat menjelaskan detail panggilan itu, Kapten Raimi dihubungi oleh salah satu anak buahnya, memberitahu bahwa para penembak jitu sudah siap. Dengan bantuan Kelly, Kapten Raimi berbicara dengan STU, tetapi ia menyangkal mengenalnya, mengklaim bahwa Kelly bukan istrinya. Ketika penelepon mengancam akan menembak Kelly, STU bertanya apa yang diinginkannya, dan penelepon itu memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang PAM, berjanji akan melepaskannya jika ia melakukannya. Hampir menangis sekarang, STU memanggil Kelly, dan Kelly segera berlari menuju bilik telepon, sementara polisi memastikan mereka menjaga jarak. Setelah mendengar pengakuannya, Kelly mengatakan ia tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan STU, dan penelepon itu memberitahu STU bahwa ia tidak akan melepaskannya. STU menutup telepon, tetapi telepon itu mulai berdering lagi. Pada titik ini, STU akhirnya menyatakan bahwa ia menyerah. Ia keluar dari bilik telepon, tetapi ketika Kapten Rami meminta senjatanya, ia bilang tidak punya. Telepon berdering lagi, dan karena Kelly mulai tidak sabar, ia mencoba mendekati STU, membuat si penelepon mengarahkan senjatanya ke arahnya. STU melihat titik laser merah di dahi Kelly, dan ketika sang kapten melihatnya juga, ia langsung memerintahkan semua orang untuk mundur. STU dengan putus asa memberitahu Kapten Rami bahwa ia perlu menjawab telepon, dan setelah beberapa kali memohon, sang kapten akhirnya mengizinkannya. Setelah menyadari apa yang mereka hadapi, Kapten Rami memberitahu salah satu anak buahnya bahwa ada penembak jitu di salah satu gedung dan memerintahkannya untuk memberitahu yang lain dan menemukannya. Sementara itu, seorang penelepon memberitahu STU bahwa ia berencana untuk mengaitkan pembunuhan Leon padanya,
mengungkapkan bahwa ia menyembunyikan senjata di langit-langit bilik telepon. Dengan senjata pembunuh di dalam bilik, semua orang sekarang akan percaya bahwa ia menembak Leon. Si penelepon kemudian menggoda STU untuk melihat ke jendela bertirai merah muda, mengisyaratkan bahwa ia ada di sana, dan memintanya untuk menggunakan pistol itu untuk menembaknya. STU mencoba bernalar bahwa polisi akan menembaknya bahkan sebelum ia mencapai pistol itu, dan si penelepon hanya tertawa. Ia memberitahu STU bahwa ia benar dan ia bahkan tidak ada di jendela itu. Pam kemudian tiba, dan si pembunuh mengancam akan menembak Pam atau Kelly jika STU tidak mengeluarkan pistol dari langit-langit. Berpura-pura membungkuk untuk mencari cincinnya, STU diam-diam menelepon Kelly untuk memberitahu apa yang terjadi, dan Kelly kemudian memberikan telepon itu kepada Kapten Rami. Karena STU tidak terlihat, si penelepon tidak menyadari bahwa Kapten Rami sedang mendengarkan percakapan mereka. Kapten Rami bertanya kepada Kelly tentang panggilan telepon yang ia sebutkan sebelumnya, dan Kelly mengatakan kepadanya bahwa seorang pria menghubunginya, mengatakan bahwa STU akan meneleponnya dari bilik telepon umum. Kapten kemudian memerintahkan Kelly untuk tetap di dalam mobil, lalu memberitahu anak buahnya apa yang harus dilakukan sambil memastikan bahwa mereka tidak akan memberitahu si penelepon. Kapten Raimi berbicara kepada STU sekali lagi, mengisyaratkan bahwa ia tahu ada penembak jitu di salah satu gedung dan anak buahnya siap beraksi begitu mereka menemukannya. Ia juga mengisyaratkan bahwa STU bisa mempercayainya, bahwa aman untuk keluar dari bilik telepon. Sementara itu, si penelepon meminta STU untuk mengaku kepada semua orang tentang bagaimana ia telah berbohong tentang dirinya sendiri selama ini, membuat dirinya tampak penting padahal sebenarnya tidak. Sekali lagi, STU melakukan apa yang diperintahkan, bahkan menyebut dirinya palsu. Saat STU terisak dan terus mengaku kepada semua orang, termasuk Kelly dan Pam, polisi berhasil melacak panggilan Kelly sebelumnya ke Hotel Barclay. Setelah mengetahui dari kamar mana si penelepon menelepon, sang kapten memberi isyarat kepada STU bahwa mereka telah menemukan si penelepon, dan STU memberitahu si penelepon bahwa polisi sedang menuju ke arahnya. Polisi pun bergerak, dan ketika si penelepon mengancam sekali lagi untuk menembak Kelly, STU mengeluarkan pistol dari langit-langit, keluar dari bilik telepon, dan meminta si penelepon untuk menembaknya. Dalam hitungan detik, STU tertembak dan semuanya menjadi kacau. Dari Hotel Barclay, polisi menerobos masuk ke kamar tempat si penelepon berada, hanya untuk menemukan mayatnya. Masih tergeletak di lantai, STU diberitahu. Kapten mengatakan bahwa ia hanya terkena peluru karet dan mereka telah menangkap si penelepon. STU dan Kelly bertemu kembali, dan ketika polisi membawa mayat si penelepon di atas tandu, STU mengenalinya sebagai pengantar pizza. Saat STU dalam pengaruh obat-obatan di dalam ambulans, seorang pria muncul dan mengaku sebagai penelepon dan penembak jitu yang sebenarnya. Ia memperingatkan STU untuk menenangkan diri, atau ia akan mendengar kabar darinya lagi. Si penelepon pergi, dan kemudian, telepon umum lain berdering dan dijawab oleh pria lain. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton.